Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh, para bini sepuh. Kedua, keluarga besar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkhusus kedua mempelai yang berbahagia yang telah Allah mudahkan keabsahan ikatan pernikahannya. Semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan rumah tangganya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini selain puja dan puji serta syukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhitung tentunya. Di antaranya apa yang berlangsung di pagi hari yang mulia ini, Allah mudahkan dengan syariat yang mulia, keabsahan dengan ijab dan qabul yang berlangsung, penyerahan dari wali kepada pengantin pria disaksikan oleh dua orang dewasa yang berakal dengan mahar yang menunjukkan kesungguhan sebagai tanda pertanggungjawaban setelah penyerahan seorang wanita dari walinya. Maka sahlah ikatan pernikahan ini menurut apa yang menjadi syariat Islam, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini wajib untuk kita syukuri. Belum lagi kemudahan-kemudahan yang lainnya dari apa yang Allah berikan kemampuan kepada kita. Tentunya akan banyak sekali dan kita tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmat Allah itu. Maka segala puji, sanjungan, kemuliaan, dan nikmat pastinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan sedikit dari syukur kita ini mengiringi perjalanan bahtera rumah tangga saudara kita ini untuk terus Allah limpahkan nikmatnya. Karena syukur itu akan melanggengkan nikmat dan memberkahinya. Maka sekali lagi, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita saksikan kembali satu tanda di antara tanda kebesaran dan keagungan Allah. Allah jadikan dan ciptakan kita berpasang-pasangan, dan Allah ikatkan pasangan-pasangan ini dengan ikatan yang suci, ikatan yang sakral. Ikatan yang mungkin secara kasat mata kita menjadi suatu yang nampak ringan dan mudah. Tapi sejatinya ikatan ini adalah ikatan yang didasari atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang dikatakan oleh Allah sebagai perjanjian yang kuat. Mitsaqan ghalidhan. Seperti perjanjian yang Allah ikat kepada para nabi dan rasul. Ikatan yang dibaliknya penuh dengan tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh kedua mempelai. Menempatkan diri
dan membawa rumah tangga mereka ke depan nanti. Ya. Tanda di antara tanda kebesaran keagungan Allah yang menuntut kita untuk tambah iman kita kepada Allah, yakin terhadap agama ini, yang menuntut kita untuk terus memperbaiki diri dan merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi kedua mempelai tentunya, mereka yang mengalami langsung dari nikmat ini, Allah curahkan nikmat ini kepada mereka. Ya, maka merekalah orang yang utama untuk mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah ini yang Allah SWT tunjukkan pada diri mereka. Mereka yang harus mengambil pelajaran terutama di dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka nanti. Ya. Sekarang saudara kita telah menjadi seorang suami. Yang dijelaskan para ulama, semenjak ijab qabul itu diucapkan, maka firman Allah yang menjelaskan menjadikan sakinah, mawaddah warahmah antara pasangan suami istri itu semenjak akad telah berlangsung, maka itu sudah Allah letakkan ke dalam hati mereka masing-masing. Kecenderungan, kecondongan, ya, satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda kebesaran keagungan Allah, Allah jadikan kalian berpasangan dan menjadikan dengan pasangan itu sakinah. Sejatinya dengan berlangsungnya akad yang suci dan sakral ini, itu sudah bisa dirasakan oleh kedua mempelai. Kecenderungan dan kecondongan masing-masing di antara mereka ketika Allah telah ikatkan ikatan ini. Ya. Maka kedua mempelai menjadi orang yang paling utama untuk mengambil pelajaran kebesaran keagungan Allah ini. Untuk mereka tentunya tambah syukur kepada Allah, untuk mereka tambah mengagungkan Allah, untuk mereka berusaha dengan keras bagaimana menunaikan ini dengan baik. Tanggung jawab yang besar setelah akad ini berlangsung. Adapun nasihat saya bagi kedua mempelai dengan apa yang terikat dari ikatan pernikahan ini, yang pertama adalah hendaklah senantiasa kembali meluruskan niat-niat kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk merealisasikan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka luruskan kembali niat. Apa yang dilaksanakan dan dilakukan ini adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita tidak nafikan akan ada kebahagiaan-kebahagiaan, sisi positif dari hal-hal duniawiyah yang pastinya sebagai karunia Allah kepada hamba-hambanya dalam pelaksanaan ibadah ini. Tapi jangan pernah melupakan dan untuk senantiasa selalu ingat dan meluruskan diri bahwasannya akhirnya ini semua dilaksanakan dalam keadaan kita sebagai seorang hamba untuk menghambakan diri kepada Allah, melangsungkan akad dengan tata aturan yang diatur oleh syariat, dan untuk kita melaksanakannya nanti juga sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Karena ini adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, untuk dilaksanakan dengan tata tertib aturan yang baik dan benar menurut syariat, maka pertanggungjawaban ini pun harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi batasan yang dibatasi oleh Allah dan Rasul-Nya dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kembali untuk terus luruskan niat dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti. Ketika masing-masing dari kedua mempelai
punya niat yang baik, punya niat yang benar, tahu benar apa yang menjadi tujuan daripada semua ini terlaksana, maka insya Allah keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka pastinya keberkahan dari Allah terus mengiringi dan mendampingi serta tercurahkan sehingga rumah tangga ini benar-benar termakmurkan di dalam kebaikan. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga untuk kembali menekankan kepada pasangan atau kedua mempelai untuk juga menjadikan akhirat, menjunjung tinggi akhirat, menjadikan akhirat sebagai obsesi, tujuan, pertimbangan segala sesuatunya dari apa yang kita lakukan, ya, dari mengambil, menahan, memberi, mengerjakan, melakukan, melangkah atau berhenti. Jadikan akhirat sebagai pertimbangan. Apakah ini yang saya lakukan akan berbuah kebaikan atau berbuah keburukan? Kalau berbuah kebaikan di akhirat, kita harus laksanakan. Ya, dan kita curahkan apa yang menjadi kemampuan kita untuk melaksanakannya. Kalau ini membuahkan keburukan di akhirat nanti, maka kita berhenti. Kita tahan diri, kita bersabar untuk tidak melaksanakannya agar tidak menjadi bumerang buat kita di akhirat kelak. Ya. Maka perhatikanlah apa yang akan kita lakukan ini pertanggungjawabannya besar di sisi Allah di yaumul qiyamah kelak. Seorang suami yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, wa rajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki, seorang suami, kepala rumah tangga, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang berada di bawah wewenangnya, anak istrinya nanti. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang berat, ya. Dan jadikan ini sebagai tujuan. Apa yang kita laksanakan nanti ketika kita memberi, ketika kita tidak memberi, ketika kita marah, ketika kita ridho. Maka lihat dan perhatikan, apakah ini pada apa yang Allah cintai dan ridhai, berbuah kebaikan di akhirat, atau justru sebaliknya. Begitu juga bagi seorang wanita, laksanakan apa-apa yang akan membawa kepada kebaikan dan pertanggungjawaban yang benar nanti yaumul qiyamah. Pernah seorang datang kepada Nabi SAW, seorang wanita, mempertanyakan perihal suaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, "Unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana keadaan posisi dirimu di mata suamimu. Karena dia adalah surga atau nerakamu. Maka perhatikan bagi seorang wanita, bagaimana pandangan penilaian suaminya terhadap dirinya. Untuk dia perhatikan pelayanannya, baktinya, ketaatannya dalam kebaikan dan takwa, pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri. Karena ini menentukan surga atau neraka bagi dia. Fa innahu jannatuki wa naruki. Hendaklah dia lebih memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, melebihi apa-apa yang menjadi kewajiban suaminya yang mungkin belum dia dapatkan. Menjadi suatu kebaikan kalau dia menunaikan dengan baik, walaupun suaminya tidak menunaikan dengan baik. Begitu juga dengan seorang suami, menjadi kebaikan dia tunaikan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, walaupun mungkin si istri tidak melakukannya dengan baik. Karena masing-masing membawa tanggung jawabnya sendiri dan tidak dibebani dengan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Masing-masing pribadi itu tergadaikan dengan perbuatannya sendiri-sendiri. Ya. Maka dalam menjalani rumah tangga nanti, hendaklah lebih fokus kepada apa yang menjadi kewajiban pribadi untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan dengan baik, melebihi hak yang mungkin kita punya hak untuk kita dapatkan dari pasangan kita. Ketika perjalanan rumah tangga, masing-masing pasangan suami istri lebih fokus kepada kewajibannya, melebihi haknya, maka insya Allah akan
terjadi keseimbangan, kebaikan, keharmonisan. Karena pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang benar-benar melaksanakan ini dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik, dia takut kepada Allah, dia takut hari kiamat, hari dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjalan ini, menjalani ini dengan penuh tanggung jawab dan takut kepada Allah, maka pastinya kebaikan dan keberkahan yang akan juga mendampingi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya untuk memperturuti hawa nafsunya, keluar daripada aturan syariat, tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, dia takut kepada Allah. Dia adalah yang seperti ini, surga menjadi tempat baginya. Surga menjadi tempat baginya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammuha, jama'allahu amrahu, wa ja'ala ghina fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhirat menjadi obsesi dan tujuannya, tolak ukur, barometer untuk setiap apa yang dia lakukan. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesi dan tujuannya, Allah akan kumpulkan urusannya, bereskan urusannya, Allah letakkan kecukupan pada hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Tapi sebaliknya, yang obsesinya semata dunia, pernikahannya hanya untuk pencapaian-pencapaian dunia, atau kegiatan atau hidupnya menjadikan dunia sebagai obsesi dan tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah letakkan kefakiran di depan pelupuk matanya. Dia nggak akan pernah merasa cukup dengan apapun pencapaiannya. Dan dia tidak akan dapat dunia kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah. Allah nggak berkahi dia dengan dunia yang dia dapatkan itu. Maka ini perhatikan, ya, dalam menjalani rumah tangga nanti, ya, untuk kita tidak hilang arah tujuan dari mengarungi bahtera nanti. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan, ikhlas lillah melaksanakan ini semua sebagai seorang hamba, dan jadikan akhirat juga harapan yang kita tuju dengan pelaksanaan ini. Walaupun mungkin kita tidak dapatkan bagian dari dunia atau belum mendapatkan, tapi pastinya di akhirat kita tidak akan pernah rugi, ya, dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan dan destinasi untuk kita arungi ini bersama. Ya. Kemudian terakhir nasihat saya kepada kedua mempelai, hendaklah mengarungi bahtera rumah tangga juga dengan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Memperlakukan satu dengan yang lainnya dengan akhlak yang mulia. Wabil khusus al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Karena komunikasi dengan kata-kata yang baik, ini diantara faktor terbesar terjadinya pengertian dan pemahaman yang baik. Syaitan diantara tujuan yang diinginkan merusak anak Adam adalah merusak hubungan rumah tangga. Terjadinya perceraian di antara mereka. Dan Allah telah mengingatkan, "Qul lil ladzina amanu yaqulul lati hiya ahsan, inna syaitan yanzigu bainahum." Katakan kepada orang beriman, hendaklah mereka berucap dengan perkataan yang baik. Syaitan suka memperkeruh urusan mereka, hubungan mereka. Kita saksikan banyak ucapan-ucapan yang baik disalahpahami. Apalagi kalau ucapan itu buruk, kalau kata-kata itu jelek. Yang baik saja masih bisa ditunggangi, disalahpahami oleh lawan bicara kita. Bagaimana kalau kita mengatakan dan mengucapkannya dengan kata-kata yang buruk? Tentu ini lebih potensi lagi untuk merusak keadaan, merusak hubungan. Ya, dan itu yang menjadi tujuan iblis, tujuan syaitan laknatullah, merusak hubungan di antara kedua pasangan yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Maka hiasilah masing-masing satu dengan yang lainnya, memperlakukan satu dengan yang lainnya, hiasi diri dengan akhlak yang mulia, terutama al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Komunikasi yang baik akan membawa kepada pemahaman yang baik, memberi pengertian yang baik, untuk bisa dimaklumi, untuk bisa dipahami, sehingga terjadi keharmonisan, terjadi kebaikan, ya, dan bisa menenangkan suasana, menenangkan keadaan. Maka al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik dalam perilaku dan akhlak yang mulia,
ini menjadi ujung tombak sehingga terjadinya kesepahaman dan kebaikan dalam hubungan ini. Ini sekiranya nasihat saya buat kedua mempelai. Semoga ini menjadi bekal tersendiri, amal soleh buat kita semua, termasuk buat saya, ikut berkontribusi kebaikan dalam kebaikan yang sangat besar dari rumah tangga, ikatan pernikahan yang memang di dalamnya adalah ladang kebaikan buat kedua mempelai, kedua orang tua, dan tentunya semoga untuk kita juga orang-orang yang menyaksikan kebaikan ini. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kedua mempelai. Semoga Allah melimpahkan keberkahannya bagi kedua mempelai. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan. Dan semoga kita orang-orang yang menghantarkan kebaikan ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah dan kebaikan darinya. Sesungguhnya Allah SWT maha luas karunia-Nya, maha pemurah kepada hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah SWT maha mengijabah doa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.